Hai, halo semuanya. Yuk, selamat datang di episode terakhir. Ini Instagram Live Marathon 100 hari. Dan sekali lagi, ini adalah episode terakhir untuk Instagram Live Marathon 100 hari Dikdok. Wow. Jadi teman-teman, aku mau ngucapin pertama kali terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal kita mulai program ini dari tanggal 1 Februari ya, Instagram Live Marathonnya. Dan teman-teman, hari ini adalah hari ke-100. Jadi sambil menunggu, oh ini dokternya udah ada. Oke, sambil menunggu pembicaranya, aku juga mau ngasih tahu kalau selama maraton 100 hari ini, semoga apa yang kita sampaikan nantinya, apalagi di episode terakhir ini, benar-benar bisa memberikan informasi sesuai dengan tujuan yang mau kita sampaikan. Baiklah, hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Jadi di episode terakhir ini aku mengundang Dr. Rifki, Dr. Gigi Rifki. Beliau adalah CEO dari PT Kortugi Cerdas Bersama. Jadi kalau teman-teman tadi udah lihat Instagram korban tukang gigi atau biasanya dikenal dengan Kortugi, sama nih, tujuan Kortugi itu dari dulu aku suka banget karena tetap eksis dan tetap konsisten untuk edukasi sebenarnya gimana sih perawatan gigi yang sebenarnya, ke siapa yang sebenarnya. Dan ternyata banyak juga teman-teman sekarang dari yang nggak tahu jadi tahu gara-gara konten-konten atau edukasi dari Kortugi sendiri. Nah, dengan Dokter Rifki sendiri, beliau juga banyak banget membantu aku dari awal aku buat Dikdok sampai akhirnya saat ini ada program Live Marathon 100 harinya. Jadi ini spesial banget ya, ini spesial banget, tamunya benar-benar spesial. Oke deh, aku taruh di episode terakhir gitu, dan pas banget jodohnya di episode terakhir. Baik, kalau gitu aku akan undang langsung Dokter Rifkinya ya guys. Oke, kita undang dulu Dokter Rifki ya. Udah diundang dokter, boleh untuk diterima. Hai dokter. Halo Ivo, Hai, selamat malam. selamat malam Ivo. Gimana suaranya? Aman suaraku? Aman, aman dokter. Oke, siap Wow, siap. long time no see ya dokter Rifki. Dokter apa kabar? Baik, baik Ivo. Wah, spesial sekali ini. Ini terakhir ya dari maraton. Iya, Luar biasa sih. betul. Hmm. Appreciate buat Ivo Makasih ya. dok. Jadi kabarnya kemarin lama nggak ngobrol dan sekalinya kita chat ternyata Ivo Hmm, punya program yang luar biasa banget. Thank you 100 dok. 100 hari konsekutif ya, tidak ada jeda, Iya. begitu kan? Nggak, Live, nggak ada. Lebaran live juga masih terus, live. luar Maksudnya biasa. satu hari 100 hari ada live gitu program. ya. Kenapa? Iya. Uh, Maksudnya bukan tiap jam ya dok. Dalam satu hari itu ada satu materi, ada satu Ah, topik gitu. iya, berarti kan Betul. 100 hari, 100 hari, 100 Iya. kali live gitu ya. Iya. Luar biasa. Harusnya Benar. terakhir ini nggak ngundang Portugi, tapi ngundang Muri sebenarnya. Kemarin kan udah aku bilang ya, kenapa Iya. nggak ngundang Muri dari awal? Ini keren banget tuh, 100 hari, 100 live, nggak ada putusnya, luar biasa. Makasih dok. Iya, Ah, itulah maksudnya. Ya, apa ya dok ya, mungkin ini juga di luar dugaan gitu ya. Maksudnya hmm, tapi ternyata kayak mungkin saya cuma pengen bilang ke teman-teman, ya 100 hari awalnya kayak nggak mungkin, ternyata saya juga tadi malam, ya ampun ini besok udah hari ke 100. Maksudnya udah sama dokter nih akhirnya. Ini hmm. bener nih udah 100, dan alhamdulillah gitu, puji Tuhan lancar dan seluruhnya dimudahkan dok. Nah, termasuk hari ini Hmm, nih hmm. dokter. Ini bener-bener spesial dok, karena dokter juga pas banget bisanya di hari ini kan. Harusnya kan di hari ini ya dok saya tawarinnya waktu itu. Iya bener kan, kebetulan lagi kemarin ikut demo ceritanya. Jadi kan Oh lagi iya ya. apa demo kan RUU kesehatan tuh. Jadi kan aku pikir kasih jeda gitu ya, kasih jeda. Tapi ternyata tanggal 11 nih, aku pikir jeda yang terbaik gitu. Aku ambilnya tanggal 11 gitu. Ini terakhir gitu. Iya. Iya. Keren. Oke, dokter, Hmm. ini saya sedang juga, maksudnya kita silaturahmi kembali. Jadi teman-teman sebenarnya dulu itu saya sempat jadi apa ya, freelance-nya Kortugi ya, kalau bisa bilang gitu. Maksudnya dokter Rifki itu benar-benar ngasih banyak kesempatan saya juga buat belajar pada waktu saat
beberapa tahun lalu untuk diedukasi gitu, dan dari situ juga saya maksudnya semangat saya untuk ngasih informasi itu juga tetap ada gitu dok sama sekarang. Jadi thank you juga buat Dokter Rifki yang selalu ngasih kesempatan, mungkin bukan hanya dengan saya ya, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang dibantu sama Dokter Rifki dan timnya Kortugi untuk memberi informasi lebih banyak lagi. Jadi dokter welcome di Dikdok kembali. Dan malam ini dok kita mau ngobrol ya di episode terakhir lah ya, terserah dokter, mungkin kita nostalgia boleh, mau ngasih tahu unek-unek tentang topiknya juga boleh. Nah ini menarik banget teman-teman, kita kenalan dulu aja yang belum kenal sama Dokter Rifki secara personal. Boleh dokter perkenalkan diri secara personal dulu aja dok biar tahu. Secara personal ya, secara personal. Oke, nama Rifki Alaris. Terus apa lagi ya? Seorang dokter gigi. Eh, saya di Jogja. Saya nggak pernah keluar dari Jogja ya. Ceritanya itu dari SD, dari TK, bahkan dari lahir mungkin. Dari lahir SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di UGM kan, lulusan UGM, kemudian dapat gelar dokter gigi. Saya tetap stay di Jogja gitu loh. Jadi kayak saya ini Jogja asli, sampai darahku aja darah Jogja loh, darah AB, Darah AB, AB, plat AB, nah, plat AB plat dok. AB kan Jogja banget gitu, Iya, asli Jogjanya, iya. Oke. gitu. Nah, kalau itu Mm-mm. secara personal, Dok. Kalau misalnya ini Mm-mm. kan teman-teman taunya Kortugi itu juga identik sama Dokter Rifki ya. Maksudnya kita sering banget lihat Dokter Rifki ini. Sebenarnya Mm. Dokter Rifki di Kortugi itu apa sih, Dok? Gitu banyak yang nggak tahu walaupun tadi udah baca posternya Mm. mungkin. Mm. Oke. Eh, Penggagas ya, jadi kayak akun ini ada karena ya awalnya aku yang bikin gitu. Aku pikir dulu kan waktu baru-barunya Instagram itu eh, kayak lagi senang-senangnya bikin akun nggak jelas gitu ya istilahnya, kayak meme-memean, meme pokoknya posting-posting meme seperti itu. Tapi terus aku lihat di Instagram ini kayak apa ya, ada satu kecenderungan bahwa Instagram ini buat jualan. Waktu itu buat jualan Instagram tuh itu uh, mempromosikan jualannya gitu istilahnya. Nah di situ suatu hari aku ketemu satu akun yang emang menawarkan jasa perawatan gigi gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri pakai hashtag kan, dulu kan pasti pakai hashtag nih, bisa dicari pakai hashtag ini keluarnya banyak banget gitu. Kayak behel murah, vinir murah, apalagi ya, behel Jogja misalkan ya. Let's say di manapun lah, behel Surabaya atau dimanapun itu pasti keluarnya banyak banget gitu. Nah, kenapa nggak dibikin aja, bikin akun tandingan mereka yang artinya mengcounter informasi-informasi yang sesat itu, dibikin satu akun tandingan ini yang namanya Kortugi ini setelah kita kasih nama korban tukang gigi ya. Nah, ini harapannya untuk mengcounter informasi yang salah gitu. Iya, Dan juga ternyata kan terus waktu itu banyak sekali sambutan positif, negatif dulu sih di masyarakat, negatif dulu waktu itu kan, setuju, perjuangannya seperti setuju. itu dulu. Tapi di kalangan dokter gigi ini akun ini jadi tempat untuk mengumpulkan informasi, mungkin dari dokter gigi yang dia punya pasien, korban tukang gigi seperti ini, dia mendokumentasikan. Nah, dikumpulkannya ke akun itu gitu. Nah, dikumpulkan di akun itu kemudian disajikan ke masyarakat sebagai edukasi gitu. Ya, setuju banget. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya juga dok, saya juga happy karena waktu saya sebelum pergi dari Jogja, saya maksudnya sempat menangkap gambaran keinginan dokter nanti nih Kortugi ini target kedepannya mau apa, dan Mm. ternyata berjalan ya dok ya. 1 tahun terakhir ini saya lihat makin ini kasus-kasusnya itu makin jelas. Bahkan Kortugi itu menyediakan fasilitas untuk korban-korban ya. Pernah ya dokter sediakan fasilitas perawatan, tapi yang Ya. berani mungkin nge-up, dan kita akan sediakan Mm-mm. fasilitas untuk benar-benar pengobatan yang sebenarnya. Jadi teman-teman, ini perjalanan besar juga. Saya tahu Kortugi gimana, kalau kita live aja biasanya banyak hatersnya. Waktu itu ya dok, awal-awal ya saya baca, wow Eh, hatersnya banyak juga. eh, Tapi mm. ya terserah, orang bebas berpendapat namanya di media sosial. Semangat juga untuk timnya makin besar. Dan Dokter Rifki, kita langsung ngomong aja gitu. Oke. Memang ini
tren gigi yang tak manusiawi. Saya suka banget sama judulnya, Dok. Ini kayak representatif dari Kortugi banget gitu ya. Langsung menyimpulkan, Dok. Jadi tren gigi itu seberapa seberapa famousnya sih, Dok? Sehingga misalnya kok bisa itu jadi tren sampai sekarang masih ada korban terus. Iya, jadi kita menghadapi sebuah perkembangan sosial media ya. Dulu mungkin dari Friendster dengan Iya. trennya sendiri, kemudian Facebook dengan trennya juga dan dengan tren yang khas dengan Facebooknya seperti itu. Kemudian muncullah Twitter, kemudian muncul Instagram dengan trennya juga. Dan sekarang ada yang namanya tren video pendek gitu. Video pendek itu ada di TikTok, kemudian ada di Slack Video, ada di YouTube, ada di Instagram juga ikut-ikutan. Nah, itu trennya juga beda gitu loh. Nah, saya melihat bahwa di short video ini yang dipelopori oleh TikTok ini banyak sekali tren-tren yang ada hubungannya dengan modifikasi gigi gitu. Mhm. Modifikasi gigi asalnya dari sana, dari platform itu yang mungkin nanti dibawa ke Instagram, dibawa ke YouTube, short kayak gitu. Nah, saya melihatnya kecenderungannya mulainya dari sana gitu. Jadi kayak ada semacam tren yang diulang ya Hmm. karena tahu kalau ini bakal viral kemudian ditiru sama orang lain kemudian ditiru lagi seperti itu entah entah tujuannya apa nggak ngerti gitu dan itu makin makin aneh gitu makin aneh tren di TikTok itu Hmm. terkait dengan modifikasi gigi seperti gigi kelinci ya Iya. gigi kelinci kemudian gigi bingsul buatan ya Betul. kemudian gigi apa sih yang kalau kalau kita lihat mungkin Ivo juga pernah ngelihat di postingan di Portugi ya itu lebay banget gitu loh kayak misalkan gigi Iya. kelinci itu dibikin panjang panjang sampai sampai nyentuh bibir bawah gitu misalkan Saya pernah atau gigi lihat itu. gingsul mm-mm. Atau gigi gingsul ya gigi gingsul itu bukan gingsul alami yang nyempil dikit jadi cantik gitu enggak tapi gingsulnya itu bener-bener panjang kayak taring kayak gitu Iya. loh kayak taring bener-bener panjang kayak gitu jadi Iya. udah kayak kayak Gila. kayak makhluk makhluk mitologi gitu ya kayak reok-reok kayak gitu loh nah itu Iya. kan udah nggak manusiawi ya jadi kalau Iya. kita sebutnya adalah tren gigi yang tidak manusiawi karena manusia aja nggak kayak gitu bahkan kelinci aja nggak kayak gitu kok gitu loh kelinci aja Iya. nggak Iya. sepanjang itu gitu. Heeh. Apa ya, Dok? Masa gini, masalahnya itu saya bingung gitu ya. Kenapa bagi sebagian orang yang apa ya, yang ikut tren itu, kenapa mereka percaya itu tren? Maksudnya itu, karena mereka tuh berarti kalau tren itu kan mereka merasa itu bagus, itu yang paling update. Kalau mereka ngikutin tren berarti mereka yang paling wah gitu ya mengikuti zaman. Dari mana gitu, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat di Instagram artis gak ada yang kayak gitu, makanya siapa panutan mereka tuh siapa? Saya bingung. Ada nggak informasi yang dokter dapat dari mana sih itu bisa mulai ada? Gini, mungkin anggapan bahwa gini ya, eh, bahwa katakanlah kita ngambil contoh adalah gigi gigi kelinci gitu. Gigi Oke. kelinci itu kenapa sih ada modifikasi gigi kelinci? Karena awal adalah bahwa kalau kita Halo. melihat bayi, Nah, halo, Dokter ya Rifki. halo, Udah ya kedengeran? ya Oke. udah nyambung. Udah. Oke Sampai di oke. mana tadi, Dok? Mm-mm. Gigi kelinci. Tadi kita Jadi tanya gigi oh kelinci, ya gigi kelinci. kita bahas gigi kelinci ya. Jadi gigi kelinci itu kenapa sih orang pada suka menganggap bahwa gigi kelinci itu imut gitu? Karena Iya. karena aslinya kalau kita ngelihat bayi ya, atau kita ngelihat bayi itu gigi yang paling awal tumbuh adalah gigi depan gitu. Gigi, dua Betul. dua gigi depan. Nah, Ya. itu jadi kayak kayak persepsinya bahwa kalau kelihatan dua gigi yang depan itu kayak baby face.
Ini siangnya. Aduh. Udah. Ya, nge-lag lagi nih. Eh, Oke. Lanjut, Dok. Gimana, Dok? Udah dengar? ya, oke. Oke. Tadi udah. Kalau misalkan gigi kelinci, sekarang gigi gingsul yang kalau gitu kayak misalkan gingsul yang alami itu kan kadang kayak dianggap manis gitu ya. Itu. Nah, itu Iya. yang ditiru gitu loh. Itu yang ternyata yang meniru atau yang membuat itu kadang dia tidak memiliki ukuran gitu. Ya kan gigi kelinci juga nanti dipanjang-panjangin lah sesuka dia atau sesuka pelanggannya. Kemudian akhirnya itu hasil akhirnya adalah giginya terlalu panjang kayak gitu. Nah, terkait dengan tren seperti itu, orang zaman sekarang kan kalau dia viralkan sesuatu kan kadang yang penting traffic, yang entah Iya. entah itu traffic positif atau negatif, yang penting Yang rame. penting Jadi viral, kadang ya, rame. kadang dengan traffic negatif, tapi kalau rame dia fan fan aja gitu loh. Dengan kayak gitu. Sekarang orang viral itu dari jalur positif, jalur negatif, yang penting viral dulu gitu. Gitu. Jadi aku pikir eh, eh, tren ini tidak selamanya secara positifnya. Nah, kalau misalkan ukurannya itu pas, benar-benar pas gitu, kemudian dia jadi cantik, it's okay gitu. Tapi kan kebanyakan yang kita lihat dari kacamata seorang dokter itu estetisnya itu nggak ada gitu loh. Iya. Itu estetisnya nggak ada sama sekali. Justru orang-orang awam nggak itu komennya juga negatif banyak kok gitu. Tapi kan Iya, kadang iya, mereka benar. cari traffic sisi negatif dengan komen negatif, dengan komen-komen yang saling Oh, berbalas seperti itu loh. Kadang seperti itu. Kita kecenderungannya seperti itu sekarang. Sosial media ini nggak peduli mau baik atau jelek, yang penting trafficnya rame kan gitu. Itu parahnya sekarang. Mm-mm. Betul betul. Iya sih. Oke, mungkin kita bisa bahas ini lagi dok. Mm-mm. Itu kan lebih ke hasil ya, maksudnya ada tren yang disalahgunakan sama orang memanfaatkan tren tadi gitu ya, tren gigi. Hasilnya jadi parah banget. Nah ini sekarang ternyata Kortugi juga sering mempublikasikan atau membuktikan dalam proses membuat tren itu atau melakukan tren yang salah tadi, ternyata banyak yang melanggar apa ya, rules aturan kesehatan kita. Misalnya tuh saya ingat banget dia pakai handscoon cuman setengah gitu ya. Itu. Terus misalnya ada yang cuman dipegang, cuman di duanya doang, ada yang pakai masker cuman dilepas doang. Itu kan teman-teman mungkin sekali lagi dok, banyak banget teman-teman yang nggak tahu betapa pentingnya harus pakai pengaman atau alat pelindung diri untuk operator maupun pasiennya. Coba dikasih tahu lagi dok, saya kasihan banget itu korban-korbannya. Kadang orang awam kan nggak ngerti urgensinya kenapa harus pakai sarung tangan. Kadang nggak ngerti pentingnya kenapa kenapa operator tuh harus pakai masker. Itu ya Iya, dari wawasan yang minim seperti itu. Jadi dia bikin urgensi gitu. Ya artinya kalau misalkan melihat tukang behel, tukang finir, tukang apalah, tukang gigi dan lain sebagainya, dia tidak memakai alat yang lengkap, itu dia tidak merasakan adanya bahaya sama sekali. Padahal kan kalau misalkan kita bicara soal kesehatan, penularan penyakit, penularan virus, itu kan gampang banget dari situ gitu loh. Baik itu penularan dari operatornya ke pelanggannya, atau pelanggan ke operatornya, atau pelanggan yang satu ke pelanggan yang lain karena operatornya tidak bersih. Jadi dia iya, iya. memindahkan penyakit yang satu ke pelanggan yang lain kan kayak gitu loh. Nah, baru kita sadar kan setelah COVID bahwa kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Itu pun mereka nggak abai juga gitu dengan alasan nggak ada masalah selama ini kan gitu. Ya Iya, masalah karena nggak itu. mungkin dia di depan dia kan gitu. Masalah nggak mungkin di depan dia saat itu juga, tapi perlu waktu. Mungkin dia juga nggak balik lagi ke situ kan. Oke. Dok, boleh lagi bahas ini nggak? Kayaknya dokter kan Mm-mm. pasti udah mengamati ya.
sebenarnya sasaran oknum tadi ya, kita bilang oknum ya dok ya, yang Mm-mm. memanfaatkan ketidaktahuan atau kurangnya wawasan dari teman-teman gitu ya. Sasaran mereka tuh siapa sih dok? Apakah usia sekian ke bawah, mahasiswa, atau orang-orang yang memang di pedalaman, yang kayaknya nggak mau cari informasi lebih banyak lagi, atau ternyata di kota besar pun ada juga jadi korban tukang gigi ini dok? Segmentasi ini terbentuk sendiri ya, tanpa mereka harus mencari, karena justru justru demand atau permintaan masyarakat ini yang akan menemukan mereka seperti itu. Dan ini terbentuk secara otomatis bahwa orang-orang yang eh, ada supply and demand di Ya, di praktik gigi yang tidak kompeten ini adalah satu circle di mana kita bisa menyimpulkan bahwa circle itu adalah orang-orang yang tidak berwawasan. Udah pasti. iya, Nggak peduli latar belakang pendidikan, nggak peduli latar belakang ekonomi, ekonomi tapi ya, ketika dia ya tidak betul. memiliki wawasan, itu sekaya apapun, sebanyak apapun duitnya, tetap aja salah kok. Kan kita sering Hmm. melihat di postingan Kortugi bahwa ternyata artis pelanggannya itu artis Iya, gitu loh, kadang yang pakai yang itu gitu mana iming-iming itu. yang mana dia punya duit, ya kan? Iya, iya. Dia seharusnya bisa melakukan perawatan itu di dokter gigi, tapi karena dia tidak memiliki wawasan, dianggapnya itu adalah eh, pekerjaan salon, maka dia ke situ. Iya. Mungkin dia juga circle si artis ini, artis lainnya juga ke situ, gitu loh. Jadi kita nggak Hmm. bicara soal soal opsi perawatan murah, enggak. Satu. Oh, emang. Enggak. Justru lingkaran di luarnya, lingkaran terbesarnya adalah wawasan gitu. Iya. Ketika wawasan itu nggak ada, mau duitnya berapapun, mau sekaya apapun, mau tumpangannya ketika dia datang pakai mobil mewah, itu tetap aja salah gitu. Kita bicara soal orang-orang yang dengan wawasan minim gitu loh. Nggak, ini wawasan yang harus kita luruskan gitu. Nah, itu terkait yang tadi dok. Jujur gitu dok, saya juga maksudnya kalau teman-teman tahu, saya juga ngambil sekolah gitu, asisten gigi kita bilang ya, Hmm. kesehatan gigi, di mana sebenarnya saya punya kompetensi untuk melakukan tindakan gigi. Hanya saja, ini saya jujur aja, faktanya di lapangan banyak banget teman sejawat saya yang masih melakukan tindakan gigi di luar kompetensinya. Itu baru teman seangkatan mungkin yang saya tahu dok. Sekali lagi dok, Hmm. mungkin ini untuk mengingat aja dok, reminder, karena mungkin teman-teman, apa saya nggak tahu ya, secara legal hukum apakah memang belum ada tindak pidananya atau gimana. Sebenarnya eh, gimana ya bilangnya, untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin teman sejawat ataupun rekan-rekan dokter gitu ya, ada nggak sih dok tindak pidana atau perdatanya bagi kita yang melanggar hal-hal di luar kompetensi kita? Nah, inilah yang harus digaungkan ke masyarakat bahwa wawasan soal penegakan hukum, wawasan soal undang-undang yang berlaku, Permenkes yang berlaku, itu juga harus dipahamkan ke masyarakat bahwa itu ada sanksinya, itu Hmm. ada hukumnya dengan tata Hmm. cara yang sudah diatur, kan gitu. Makanya saya tadi Hmm. bilang bahwa ini adalah masalah wawasan. Entah itu masalah Hmm. wawasan soal kesehatan gigi, entah itu soal wawasan soal penegakan hukum, ini adalah intinya adalah soal wawasan. Jadi ketika kita bicara soal pelanggaran pelanggaran di ranah tindakan tindakan gigi, tindakan perawatan gigi, itu belum tentu semua paham. Belum tentu Hmm. polisi paham soal itu, belum tentu penegak hukum paham soal itu. Makanya kita harus duduk bareng. Kita harus duduk Iya, bareng, iya. dokter gigi, duduk bareng dengan polisi, duduk bareng dengan dinas kesehatan, duduk bareng dengan Pemkot mungkin, Hmm. kita jelaskan Iya, bareng-bareng. Dokter gigi akan iya, iya. menjelaskan soal apa yang dilanggar dan risiko-risiko medis apa yang akan terjadi. Dinas kesehatan akan memberikan wawasan soal perizinan, polisi akan memberikan wawasan soal penegakan hukum yang berlaku. Kita harus duduk bareng, Hmm. karena ini masalah wawasan gitu loh. Iya. Heeh. Ini Portugis sendiri udah berapa tahun dok? Maksudnya kita lihat ya, ini pokok apa yang Portugis Heeh. lakukan selama berapa tahun? Saya lupa. Hampir 7 tahun. Kalau kalau yang kemarin 6 kita gaungkan tagline itu
eh eh aduh lupa, 6 tahun Hampir 7 tahun, nggak bers- kerasa ya. bersin- bersinergi mengedukasi. Ya, tagline-nya Hmm. bersinergi mengedukasi. Nanti di bulan Agustus itu 7 tahun. Nah, tagline yang akan saya keluarkan Hmm. di 7 tahun itu adalah bertujuan perubahan. Karena di situ ada Hmm. tujuh kan, ada kata tujuh di situ. Tujuh. Makanya saya masukkan di tagline bahwa ini di ulang tahun yang ke-7 Kortugi nanti, tagline-nya adalah bertujuan perubahan gitu. Hmm. Kalau kemarin kita Nah, memang di tahun lalu bersinergi, kita kerjasama dengan beberapa pihak. Nah, saatnya di tahun ke-7 kita harus ada perubahan gitu. oke. Saya penasaran ini dok. Pasti Kortugi banyak banget udah menemukan tren gigi yang tidak manusiawi ini. Mm-mm, mm-mm. Adakah dok yang giginya kapok? Misalnya adakah yang berubah? Maksudnya ada nggak sebenarnya yang bekerja setelah apa yang sudah dilakukan sama Kortugi dan teman-teman di luar sana yang berani lapor? Karena saya tahu itu nggak mudah ya dok ya, melaporkan, menyimpan gitu ya, dan orang yang mau mengaku gitu. Ada nggak Soal perubahannya? melaporkan, ya perubahan itu saya pikir kalau untuk kita sampai melaporkan, sampai ke tindakan hukum, itu masih jauh banget. Hmm. Yang kita upayakan Hmm. adalah bahwa si masyarakat ini langsung sadar, kemudian langsung ke dokter gigi gitu. Oke. Prioritasnya adalah itu. Prioritasnya adalah mengembalikan masyarakat ke dokter gigi dulu gitu. Nah, si Hmm. masyarakat ini biasanya kalau dia sebagai korban, dia prioritasnya adalah penyembuhan dulu. Penyembuhan yang Hmm. butuh waktu yang lama, biaya yang nggak sedikit. Makanya Iya. untuk melaporkan itu bukan prioritas dia sebenarnya. Nah, makanya tujuan kita yang pertama kali adalah mengembalikan dulu nih ke dokter gigi gitu. Nah, setelah itu nanti terserah. Setelah kita jelaskan soal wawasan-wawasan perlindungan hukum dan lain sebagainya, harapannya juga akan ke situ kan gitu. Iya ya. Jadi sebenarnya eh, kalau teman-teman yang tadinya nggak tahu atau salah treatment gitu ya, perginya ke korban ke tukang gigi atau ke bukan yang profesional, yang bukan sah secara hukum dan medis, dengan dia balik aja itu udah apa ya, udah salah satu checklist tujuannya dok ya. Berarti itu udah kayak, aduh itu penting banget itu kalau sempat teman-teman udah sampai ngehalang kayak gitu. Iya, jadi kalau Masalah kalau biaya dia dok. udah hmm, gimana? Ivo? Kalau biaya dok, tadi kan dokter sempat bilang ya, Hmm, walaupun biaya treatmentnya setelah dari korban itu dia makan lebih besar, pernah nggak dokter dengar yang biaya fantastis yang mereka keluarkan dengan korban dengan tukang gigi itu dok? Berapa sih? biaya yang fantastis yang mereka bayarkan adalah dia harus membayar dengan nyawa dia gitu. Ya, Karena sampai ada yang meninggal gitu. beberapa korban itu sampai dia ya apa sih yang lebih mahal dari nyawa kan nggak ada lagi gitu. Bahkan sampai misalkan Hmm, kalau kita bicara soal ini, kita harapannya masih bisa di cover BPJS ya. Kalau misalkan dia sampai emergensi dan lain sebagainya. Tapi masalah biaya ini itu sangat tidak terbatas. Bahkan sampai dia harus membayarnya dengan nyawa. Kita harapannya sih masih iya. kalau misalkan masih bisa ditangani BPJS, it's okay lah. Semoga aja gitu. Karena kan banyak banget ini risiko medis ini dari yang paling ringan sampai yang paling fatal kan gitu. Hmm, iya betul. Dan itu ada Hmm. pernah beritanya ya dok. Saya pernah tahu kayaknya ada korban yang pernah meninggal ya kalau nggak salah. Tapi saya lupa itu di daerah mana. Gara-gara itu juga kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ingat Mm-mm, mm-mm. teman-teman Iya, pernah ada beritanya tuh. Oke. Banjarmasin. Ah, dokter kita coba ini mungkin kayaknya ada teman-teman yang mau sharing dia pernah jadi korban tukang Mm-mm, gigi mm-mm. juga ya. Mungkin dokter Oke. boleh kasih advice gitu atau saran dari Neta RCHVS. Dok, gigi taringku udah 5 tahun lebih nggak tumbuh, jadi setahun yang lalu dipasang behel buat dirapihin gigiku. Bagus nggak sih kalau gigi geraham dimajuin? Nah ini kita nggak tahu nih kakak ini sama siapa nih pengerjaannya. Kembali lagi nih, Hmm. ini gimana dok kalau hal kayak ini? Ya, ya. Jadi harapannya nanti ke dokter gigi ya atau kalau yang behel yang pernah dipasang itu memang behel yang benar-benar medis gitu. Nah, gigi taring yang tidak tumbuh itu kan harus dironsen dulu. Nah, Hmm. pemasangan behel itu kan biasanya dironsen dulu tuh di awal. Nah, kan ketahuan tuh taring itu nggak tumbuh karena memang ada di atas atau memang tidak ada Ya. benihnya. Kalau ada di atas tapi nggak bisa keluar, itu kan namanya gigi impaksi. Gigi taring impaksi, Hmm. dia tidak bisa turun. Nah, itu bisa diturunkan dengan behel, kan gitu.
Nah, tapi kalau nggak ada benihnya, ya nanti itu harus dipasang gigi tiruan seperti itu. Karena taring kan tidak bisa digantikan. Taring itu hanya satu Iya, gitu di satu. setiap sisinya. Dan dia posisi yang sangat penting, taring ini tanpa ada taring nanti akan membuat lengkung gigi ini tidak ideal. Nah, apakah nanti geraham itu bisa dimajukan atau enggak? Nah, itu nanti tergantung dari analisis dari ortodontisnya atau orang yang dokter yang memasang behelnya dari hasil ronsen tadi, kan gitu. Nah, soal Hmm. gigi geraham dimajuin bagus enggak, ya kita lihat dulu nanti posisi giginya seperti apa. Kan misalkan nih gigi Iya, geraham dimajukan ke arah taring ya nanti gerahamnya jadi kelihatan nggak kita senyum kan? Ya harusnya sampai ke iya. belakang taring dikit, ya gerahamnya sampai maju kan tidak tidak proper gitu ya istilahnya ya. Gitu. Nah, kalau misalkan Nah, nih pasang behel ini udah selesai atau belum behelnya gitu. Kalau belum mm-mm. selesai itu berarti mungkin masih progres gitu. Tapi kalau belum selesai kenapa dilepas? Nah ini jadi pertanyaan nih. Makanya, Kenapa oh, behel oke. yang kemarin kenapa? Apakah ada kendala kah atau apa? Atau mungkin behelnya mungkin bukan di dokter gigi kah? Nah gitu ya. Hmm. Mm-mm. Oke, ini Kak Neta, semoga sedikit mengubah pola Mm-mm. pandangnya ya, bisa Mm-mm. menjawab juga. Ini next dok, nah ini bagus juga nih pertanyaannya. Ini Mm-mm. saya nggak tahu dari siapa, dari Rif underscore ANSH. Mm-mm. Izin bertanya dok, apakah hanya dengan mengedukasi Mm-mm. seperti ini, saya bisa mengatasi kasus-kasus kortugi seperti ini? Oh mungkin ini saja ya, Mm-mm. tanpa adanya tindak Mm-mm. tegas dari pemerintah. Mungkin ini orang yang Iya. masih punya pandemi, apa nih? Mm-mm. Iya. Jadi titik awalnya adalah edukasi. Edukasi ini adalah awal Setuju. dari kita kita memberikan wawasan. Karena sekali lagi saya tetap tegaskan bahwa ini adalah masalah wawasan. Ini adalah masalah wawasan. Wawasan itu adalah solusinya adalah edukasi. Wawasan ini seperti apa Setuju. sih? Ya misalkan kita bicara sebagai dari sisi si pelaku mungkin. Nah, kenapa dia melakukan itu? Ya karena dia nggak ada wawasan. Wawasan soal apa? Wawasan soal risiko, wawasan soal sanksi hukum atau hukum-hukum yang berlaku seperti itu. Karena dia tidak ada wawasan. Kemudian kita bicara soal POV atau point of view-nya si pelanggan. Ya dia karena tidak ada wawasan. Dia tidak ada wawasan, makanya dia memakai jasa praktek gigi ilegal, kan gitu. Kita berangkat dari wawasan dulu. Kita kembalikan wawasannya. Kalau sudah cerdas, saya yakin tidak akan ada lagi si pelaku maupun si pelanggan gitu. Kecuali kalau sudah paham tapi tetap melakukan, ya memang mau tidak mau harus ada tindakan tegas dari orang yang memang berwajib atau bertugas untuk penegakan hukum. Dalam hal ini adalah polisi dan aparat-aparat yang lain, kan gitu. Nah, kalau saya Iya. kapasitasnya adalah sebagai dokter gigi, saya hanya bisa mengedukasi atau memberikan perawatan, kan gitu. Gitu. Jadi Hmm. memang awalnya sih dari edukasi. Karena kalau kita langsung ke hukum, ke penegakan hukum, itu akan sangat-sangat eh, menguras waktu, menguras biaya hanya untuk satu kasus aja. Tapi dengan kita edukasi, kita akan bisa menanamkan edukasi ke ribuan orang sekaligus dalam satu waktu. Gitu. Iya, setuju. Hmm. Jadi saya selalu percaya ini sih dok. Mungkin teman-teman, maksudnya saya juga nggak mau teman-teman yang mungkin dulu sempat semangat mengedukasi ya, kayaknya aja edukasi pasti bisa terus luntur kayak makin lihat, kita makin lihat ya dok, informasi sekarang makin banyak yang bukan orangnya menyampaikan informasi tersebut gitu, dan orang banyak yang percaya gitu ya, hanya demi kayak tadi traffic gitu ya. Tapi Hmm. saya juga percaya sama kayak dokter Rifki sih, selama kita tujuannya edukasi, itu kuat banget kok teman-teman. Bisa satu orang aja yang bisa berubah, itu dampaknya kuat banget. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang lagi nyerah, kayak menganggap edukasi kayaknya nggak menyelesaikan deh gitu, harus ada tindakan yang keras tegas gitu, enggak loh. Edukasi itu ya, saya lihat Kortugi gitu ya, buktinya ada loh gitu, nyata gitu, dan banyak yang udah mulai ngerti sekarang gimana harusnya treatment gigi itu ke siapa dan bagaimana. Jadi semangat ya teman-teman yang lagi ngasih edukasi, jangan menyerah. Oke, ini juga Kak Arif, semoga menjawab ya pertanyaannya ada tadi. Kita lanjut ya dok ya. Hmm. Ini dari
Oke, yang ini aja deh coba. Ini pertanyaan seputar gigi sih. Mungkin teman-teman ada yang punya masalah ini. Dari Benedictus_Budi. Dok, perawatan saluran akar itu tujuannya buat apa sih, Dok? Soalnya kemarin pas pasang gigi tiruan harus di PSA. Nih, masyarakat nggak tahu nih apa nih. Oke, bentar aku ngambil model gigi dulu. Boleh, mantap. Dok, ini waktunya agak Hmm? panjang dikit, nggak apa-apa ya? Udah lewat 20 menit. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalau kita bicara Nah, PSA nih, PSA itu tujuannya apa sih? Nah, ini gigi nih. Ini kalau gigi berlubang, ya, dia ada syaraf di sini. Jadi gigi ini tidak semuanya keras gitu, tapi yang di tengah ini adalah jaringan yang hidup, jaringan yang tuh. lunak. Ada pulpa, ada syaraf, ada pembuluh darah. Ketika dia lubang, ini bisa mati. Bagian tengah ini Ya. bisa mati. Sesuatu yang hidup, jaringan yang hidup kemudian mati, akhirnya apa? Membusuk. Membusuk gitu. Nah, intinya adalah bahwa perawatan saluran akar atau endodontik ini membersihkan bagian yang busuk ini dikeluarkan, kemudian Ya. disterilkan gitu. Nah, ketika sudah steril, kemudian ini diisi bahan pengisi. Jadi gigi ini dipertahankan di situ tanpa harus dicabut, kan gitu. Intinya adalah itu. Jadi mensterilkan bagian ini nih, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya gigi mati itu gimana sih? Ya misalkan gampangannya lubangnya udah dalam gitu, atau sisa akar itu udah pasti mati. Nah, Iya. ketika gigi mati itu tidak dilakukan perawatan saluran akar, sama aja teman-teman menyembunyikan bangkai di Dalam. dalam saluran akar, Ya. menyembunyikan bangkai, makanya jadi bau mulut gitu. Nah, ketika sudah dikasih di perawatan saluran akar, ini bangkai ini dikeluarkan semua, Hmm. kemudian disterilkan. Nah, setelah steril, ditutup rapat tadi yang lubang tadi, agar apa? Tetap steril di dalam nih. Gitu. Jadi, Iya. mempertahankan gigi yang sudah mati tanpa harus dicabut. Caranya adalah di PSA atau perawatan saluran akar atau endodontik. Ya, Endodontik. semoga kebayang ya dengan model gigi ini. Gitu. Jadi ada bagian yang Iya. hidup di tengah gigi ini nih. Gitu. Ini diperbesar sekian puluh kali nih gigi. Itu Nah, jelas banget sih guys. eh, Ya, semoga iya. menjawab. Mm-mm. Ya. Dan semoga teman-teman jadi tahu, karena jujur dok ya, teman-teman yang udah dewasa pun saya kalau iseng nanyain teman Mm-mm. saya nggak tahu tuh dok sebenarnya dalam gigi kita tuh ada apa aja sih. Dia cuma tahu gigi ya Mm-mm. udah gitu untuk makan, untuk ngobrol, Ya, nggak dikira tahu gambaran yang kayak keras tadi. gitu Semoga ya. jadi tahu. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Mm-mm. kita next dok. Nah ini pertanyaannya ini bagus banget karena ini mungkin salah satu yang mempengaruhi tren gigi yang nggak manusiawi tadi dok. Mm-mm. Pertanyaan dari Kak Yusramu_, apakah tempat tukang gigi yang besar, mewah, dapat menjadi jaminan kualitas tukang gigi? Ini sekalian saya tambahkan ya dok, kadang itu orang awam merasa kalau tempatnya udah bagus, mewah, ini nggak mungkin bohong gitu, ini nggak mungkin nipu. Apa yang harus Oke. kita cari tahu dari sini? Jadi gini, ibaratnya adalah maling ya dengan koruptor. Gitu. Koruptor ini dia berdasi, berjas, wangi, Iya, bersih. Tapi betul. apa? Tapi apa? Dia sama-sama melakukan yang ilegal, kan gitu. Nah, sama dengan tukang gigi. Misalkan tukang gigi yang di pinggir jalan, kemudian tukang gigi yang memiliki dental unit, ruangannya ber-AC, tapi dia pasang Iya, behel, tapi dia pasang veneer, nambal gigi, cabut iya, gigi, dia tidak punya legalitas, iya. gitu. Tapi kalau kita bicara lebih bersih mana, oke lah tempatnya lebih bersih, mungkin, ya bisa jadi, sangat bisa jadi lebih bersih. Tapi kita bicara soal kompetensi. Kompetensi ini apa? Terkait dengan keamanan si pelanggan itu sendiri, gitu. Kita kita jangan bicara soal kualitas dulu. Kalau Iya. awalnya itu sudah ilegal, kualitas itu sangat tidak terpakai, percuma gitu. Percuma dia ilegal tapi dikemas dengan sesuatu yang mungkin ruangannya wangi, ada dental unit, ada sofa yang nyaman banget buat nunggu. Aman, Tapi ya. ketika dia, iya kan, homey banget kan gitu kan. Eh,
Kemudian ketika dia sudah mulai mengerjakan sesuatu yang di luar kompetensinya atau kemampuannya dan di luar legalitasnya, itu percuma gitu. Sama aja maling dengan koruptor tadi. Ini sama-sama nggak baik gitu. Gitu. Hmm. Kecuali, saya bilang kecuali nih, kecuali si tukang gigi itu sesuai dengan Permenkes yang berlaku. Permenkes yang berlaku ini apa? Apa? Mengerjakan atau memasang gigi tiruan lepasan. Nah, boleh tuh, Hmm. boleh nggak Ya. masalah. Baru kita lihat nih, kan kita berangkat dari sesuatu yang sudah sesuai aturan, ya kan? Ya. Teman-teman boleh ngelihat fasilitasnya nih, gitu. Ya. Ya. Fasilitasnya gimana? Apakah bersih nggak nih tempatnya? Apakah rapi nggak? Kemudian nyaman nggak? Nah, itu boleh dilihat gitu ya. Hmm. Misalkan nih, saya pengen pasang ke gigi tiruan lepasan ke tukang gigi nih. It's okay, nggak masalah kan? Legal kan? Ya. Sesuai kompetensi gitu. Kemudian kita memilih nih, wah tukang gigi yang satu nggak bersih nih. Wah ini peralatannya uh, sterilisasinya diragukan. Tapi yang satu nih, wah alat-alatnya mewah, apa lengkap, kemudian ruangannya oke, boleh dipilih gitu loh, boleh dipilih. Kita juga appreciate untuk para tukang gigi yang masih sesuai dengan Permenkes gitu, appreciate Ya. banget gue. Mm-mm. Oke. Nah, saya langsung nyambungin ya dok ya. Mungkin Mm. uh, banyak juga yang nggak tahu gimana sih kan kita bisa nyari ya dok ya. Ini saya pernah lihat di Kortugi juga nih. Dia itu jurusan akuntansi misalnya ya, sarjana apa lah gitu atau lulusan sekolah apa. Ternyata dengan iming-iming ada sertifikat yang kita nggak tahu itu sertifikat pelatihan apa dan diberikan dari siapa. Orang percaya gitu. Oh ini dapat keahlian. Nah, sebenarnya kompetensi yang sesuai aturan itu kan bisa dicek di KKI. Mungkin dokter boleh share lagi gimana kita memastikan itu beneran dokter atau enggak? Ya, bisa di kki.go.id cek dokter. Saya lupa sih linknya Teman-teman. ya. Tapi di websitenya adalah cek kki.go.id gitu. Nanti ada menu di Hmm, situ cek dokter. Nah, kalau kita mau ngecek yang namanya dokter atau dokter gigi yang terdaftar gitu. ya. Nah, kalau misalkan kita menemukan Tuh. satu layanan gitu ya, kemudian namanya ini gitu, tapi dia masang behel, bikin vinil, kemudian dicek namanya ternyata nggak ada di KKI. Nah, dia bukan dokter Ya. tuh. Nah, kalau bukan dokter, kok masang vinil, kok masang behel, ya Iya, dia melakukan betul. sesuatu yang ilegal. Iya, Gitu, gampang kok, gampang iya. gitu. Mm-mm. Itu teman-teman, ya sekarang semua udah pasti punya Android atau handphone, nggak pasti cari di Google, nanti cari aja tuh. Mm-mm. Harus lebih pintar sekarang ya. Oke, itu tadi udah dikasih tahu. Dok, mungkin ini terakhir deh dari dokter Mm-mm. Rifki. Karena ngobrolnya sebenarnya seru sih, bisa 2 jam nih kalau saya lanjutin. Mm-mm. Iya. Eh, Mm-mm. struggle deh. Mungkin dokter boleh mewakili Kortugi. Kalau misalnya mau jujur-jujuran, struggle terberat itu apa sih dok yang pernah teman-teman Kortugi rasakan untuk edukasi ini? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa dengerin jadinya malam ini. Mm-mm. Apa ya? Struggle saat ini tidak sebesar dulu. Jadi dulu Oke, itu saya memberikan wawasan yang memang wawasan ini tidak mudah diterima di masyarakat gitu. iya. Wawasan apa? Yaitu soal tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kompetensinya gitu. Itu sangat sulit sekali diterima di masyarakat. Apalagi saya sebagai dokter gigi yang persepsi masyarakat adalah dokter gigi ini adalah orang-orang yang mapan, elit, duitnya Iya. banyak. Kemudian kita Hmm, menyerang tukang gigi iya. yang persepsinya adalah mereka adalah rakyat Hmm, kecil, ya. hmm, Kemudian seseorang yang dengan pekerjaannya dia berupaya untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya seperti itu. Itu sulit sekali iya. diterima di Dulu masyarakat. ya. Struggle-nya di situ. Tapi dengan adanya edukasi terus-menerus selama Halo? Waduh, aduh ya. Bentar ya guys, ini kenapa ya? Halo? halo, sorry, listrik mati. Sebentar ya.
Ini dari episode terakhir sih dok kalau gitu. Nggak apa-apa guys, ini pernah juga waktu itu di episode berapa tapi pernah mati lampu. Ini Iya, dokter betul. wow, Elon Musk. Kayak Elon Musk. Aduh. Ya, Listrik mati nih, oke dok. malah ini ya. Bener spesial Ya. nih kayak gini. Nah, itu tadi termasuk struggle yang ini ya. Kita mengedukasi live kayak gini, tapi listrik mati kayak gitu. Itu salah satu struggle juga gitu. Gitu. Iya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Semoga sinyalnya bagus ya. Karena kalau mati seperti ini biasanya eh, Tiba-tiba juga kan. wifi juga mati gitu. Nah, oke, kita lanjutkan pakai HP ini ya, center Ini Elon Musk gitu. guys, cuma nggak pakai batik. Oke, jadi struggle-nya adalah ya struggle-nya kalau saat ini sih tidak terlalu sebesar dulu waktu awal-awal memang ya. Jadi dengan edukasi yang sudah dilakukan secara terus-menerus 6 tahun dan kita masuk ke tahun ke-7 itu masyarakat sudah gampang dibuat mengerti. Karena saya pikir juga kedewasaan seseorang dalam bersosial media itu juga semakin bertambah saya rasa. Dan informasi itu gampang banget dicari, informasi kebenaran ya. Yang namanya netizen kan kalau julid ya cari sesuatu itu pasti ketemu gitu loh. Betul. Jadi saya rasa kebenaran ini akan menemukan jalannya sendiri gitu. Ya, struggle itu di awal-awal. Kalau sekarang sih, saya punya goal malah. Bukan struggle lagi, tapi saya punya suatu challenge gitu. Ya, goalnya adalah bahwa di tahun ke-7 ini harus ada perubahan di segala aspek. Kemudian juga saya harus tidak hanya di edukasi saja, tapi benar-benar membuat si masyarakat ini benar-benar bisa kembali ke dokter gigi. Gitu. Iya. Ya, artinya Kortugi ini sebagai jembatan agar masyarakat setelah teredukasi kemudian bisa benar-benar kembali ke dokter gigi dengan kepercayaannya, dengan wawasan dia, dan dengan kesadaran dia terhadap kesehatan gigi secara keseluruhan, kayak gitu. Oke. Wow, tuh saya baru tahu ternyata dulu struggle-nya kayak gitu ya dok ya. Wow. Terakhir dok, ini terakhir banget pesan-pesan dokter untuk 3. Yang pertama untuk rekan-rekan sejawat, dokter gigi dan dokter-dokter di luar sana. Yang kedua untuk para pelaku atau para oknum atau para tukang gigi gitu ya. Yang ketiga untuk kita yang nonton masyarakat Indonesia. Apa nih dok? Wah, 3. Oke, yang pertama buat teman-teman dokter gigi atau mungkin saya perluas lagi orang-orang yang aktif di dunia edukasi kesehatan ya, gak hanya dokter gigi, mungkin perawat gigi, apapun itu gitu ya, tetap mengedukasi gitu dan contohlah Ivo ya yang dengan semangatnya 100 hari mengedukasi via IG Live, ya saya appreciate banget. Dan saya rasa itu sangat menginspirasi ya. Ya, dan Ivo ini dulu kita pernah kerja bareng ya, Vo ya. Maksudnya kita pernah konten bareng seperti itu. Ya, masih keren banget semangatnya sampai sekarang pun masih terus mengedukasi meskipun di platform yang berbeda seperti itu. Appreciate banget dan itu harusnya ditiru oleh para pegiat-pegiat edukasi, nggak hanya dokter, mungkin masih mahasiswa kah atau mungkin perawat gigi kah, seperti itu. Ayo terus mengedukasi karena dengan edukasi itu kita bisa mengubah dari akar rumput dari permasalahan awalnya, seperti itu. Dari edukasi, dari mulai wawasan. Ketika orang sudah berwawasan, maka semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk siapa tadi? Itu saya lupa. Untuk pelaku oknum atau tukang-tukang gigi di luar sana atau mungkin teman-teman yang melakukan sesuatu tidak sesuai kompetensinya.
Halo, aduh, semoga. Halo, Iya, dokter. ya halo, Oke, halo. Untuk yang kedua tadi pesan untuk siapa, Ivo? Lupa. untuk oknum, tukang gigi, ataupun Oh ya, teman-teman yang tidak melakukan sesuai kompetensinya, dok. ya baik. Bahwa eh, kalau saya bilang bahwa rezeki itu sudah diatur ya. Kapasitas rezeki seseorang itu sudah diatur. Kalian mau mengejar rezeki itu dengan cara yang negatif atau dengan cara yang positif, dapatnya Iya, segitu. Jadi iya. alangkah lebih baiknya menghentikan yang negatif dan beralih ke yang positif. Itu tidak mengurangi Hmm. rezeki kalian kok, karena sudah ada yang ngatur, Hmm. sudah ada yang memberikan kapasitas rezekimu itu sudah segitu, gitu loh. Jadi dengan kalian mencari jalan yang positif, rezeki kalian nggak akan berkurang, gitu. Dan juga orang-orang yang mungkin para pelaku yang tidak eh, memiliki wawasan soal itu, carilah wawasan karena wawasan itu sangat mudah dicari pada saat ini. Gitu. Iya, Dengan kalian paham, maka kalian akan tahu betapa berharganya kesehatan seseorang, betapa iya. berharganya jaringan-jaringan yang ada di orang itu. Bahkan dokter gigi itu menghargai itu setiap sel dari Hmm. tubuh orang itu, setiap sel gitu. Itu bisa menghargai. Nah, bagaimana orang yang tidak bekerja tidak sesuai dengan kompetensi, dia memperlakukan manusia itu tidak secara manusiawi, ya bayangkan sendiri, kamu kan sebagai manusia, masa mau diperlakukan yang seperti itu kan gitu. Mm-mm. Iya, iya. Oke, ini Yang terakhir ketiga, yang teman-teman apa? sebelum untuk yang nonton, untuk masyarakat Indonesia, termasuk saya dan teman-teman. Ya, untuk masyarakat ya jangan coba-coba kecuali kalau kalian memang kurang cobaan gitu ya. Ya, itu gitu aja sih. Jadi oh ya yang kedua adalah terkait dengan tren ini. Kalau tren ini tidak memanusiakanmu sebagai manusia, ya jangan diikuti gitu loh. Karena itu Ya. nanti efeknya adalah ke kesehatan gitu. Kalau kamu Hmm. manusia, kamu nggak butuh itu kok. Kamu nggak Hmm. butuh tren-tren tidak manusiawi itu karena kamu hidup sebagai manusia yang memang perlu fungsi atau sistem yang memang cocok manusia. Itu sih, gitu Hmm. Ivo. Oke, terima kasih Dokter Rifki. Waduh, masih diusahain, sinyal juga masih bersama kita. Dok, adakah event terbaru atau acara terbaru atau apa informasi terkait Kortugi yang mungkin kita bisa terlibat, mungkin bisa membantu dan support, boleh diinfoin sekarang dok. Ada apa aja nih nanti nextnya? Atau next plan deh, Kortugi tadi mau ulang tahun lagi kan katanya ke-7, biar kita bisa support apa. Ya, kalau untuk event masih off the record ya, karena nanti kita akan ada kejutan, beberapa kejutan untuk masyarakat, dan juga yang jelas adalah bahwa kita akan benar-benar turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kita nggak hanya di Instagram aja, kita Hmm. tidak hanya di edukasi secara online aja, ya, bahwa kita harus turun ke masyarakat dan membantu mereka secara langsung. Dan itu nanti kita sudah programkan, tunggu aja, gitu. Wow, pasti keren. Nggak sabar nunggunya. Oke, Dokter Rifki, makasih banyak dokter. Saya sekali lagi mau bilang makasih karena saya yakin di episode terakhir ini kesempatan saya juga untuk ngobrol lagi sama dokter dan semoga juga teman-teman yang tadi nggak tahu jadi tahu malam ini juga pengingat lagi ya semua yang disampaikan dokter Rifki tadi benar-benar mengkomplitkan seluruh Instagram live kita selama 100 hari ini. Thank you dokter buat waktunya. Makasih ya dok ya. Dan ini kita kayaknya harus closingan karena udah jam 9 hampir di sini. Ya, Dan dokter Rifki, makasih sama-sama banyak dok sekali lagi itu. udah mati Terima lampu kasih. sinyalnya. Saya titip salam sama teman-teman di Jogja, sama tim Kortugi mungkin yang bertambah banyak sekarang. Dokter tetap semangat, teman-teman tetap semangat. Iya, Dokter Rifki, kayaknya kita harus pamit. Makasih banyak, Dokter Rifki. Kita pamit dulu ya dok ya. Apakah suara saya terdengar?
Oke, Ivo, terima kasih. Iya. Oke, teman-teman, terima Udah. kasih banyak Dokter Rifki dan saya harus pamit. Jadi inilah episode terakhir Instagram Live Marathon spesial 100 hari maraton. Tepuk tangan dulu, selesai. Dan kalau gitu kita sudahi acara kita hari ini. Kita pamit, saya dan Dokter Rifki pamit. Selamat malam semuanya. Terima kasih, dadah. Thank you, Eh, dokter. ya. Kita ketemu lagi di next acara Dikdok. Jangan lupa terus follow Dikdok, share informasinya. Karena masih ada program lain selain Instagram Live Marathon. Jadi aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton 100 hari Instagram Live Marathon Dikdok. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya yang udah support dari mulai dokter, penonton, teman-teman, bahkan mungkin orang-orang yang selalu ngingetin aku untuk terus semangat buat Instagram Live ini. Kita ketemu dengan kesempatan teman-teman. Semangat terus. Dadah. Aku pamit. Annyeonghaseyo.